Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton Hiu Yin Lovers. Tadi kita telah menyaksikan bagaimana Bai Xiaojun menghindari sebuah tuduhan dari Marquis Liu yang telah memberikan ultimatum 103 kesalahan kepada Bai Xiaojun. Akan tetapi Bai Xiaojun akhirnya bisa keluar dari kesalahan itu dengan menjadi ahli nujum duniawi, dan para marquis, terutama Marquis Liu, terbengong melihatnya. Yuk kita lanjut ke alur ceritanya, gaspol. Seluruh aula senyap seperti kematian. Kata-kata Bai Xiaojun, ditambah nyala api 18 warna yang gemerlap menyebabkan semua jantung berdebar dengan tingkat kejutan yang tak terlukiskan. Adipati dan Markuise surgawi begitu tercengang sehingga mereka merasa seolah-olah pikiran mereka dihantam oleh 100.000 baut petir. Bahkan, hampir semua orang yang hadir ditampar muka oleh tangan raksasa. Tidak butuh waktu lama untuk keheningan dipecahkan oleh seruan kaget. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. 18 api 18 warna. Dia adalah ahli nujum duniawi. Langit tidak memiliki mata. Tidak mungkin ini benar-benar terjadi. Suara pertama yang terdengar di aula adalah seperti es batu yang dilemparkan ke tong minyak mendidih. Hampir seketika, hiruk-pikuk teriakan memenuhi aula. Wajah-wajah para pemuja surgawi sama pucatnya dengan maut, ekspresi mereka sama sekali tidak percaya. Ini tidak nyata. Sialan. Aku tidak percaya dia sebenarnya adalah ahli nujum duniawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mundur ke sudut, dihadapkan dengan musibah mematikan, namun berhasil keluar di atas. Kemana perginya hukum-hukum langit? Kemana perginya kebenaran Dao yang agung? Markuise surgawi merasa seolah-olah jiwa mereka telah dipukuli oleh seluruh pegunungan, dan beberapa dari mereka bahkan runtuh secara mental. Bukan karena mereka kurang memiliki kemauan, atau bahwa mereka benar-benar tidak punya otak. Itu hanya fakta bahwa Bai Xiaojun telah melakukan sesuatu yang benar-benar tak terduga dan menantang surga. Cara tegas dan memesona dia benar-benar membalikkan situasi adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa mereka terima. Beberapa saat yang lalu, mereka semua benar-benar sangat yakin bahwa Bai Xiaojun akan mati. Kemudian, sesaat kemudian, kepercayaan diri tertinggi itu telah hancur menjadi tidak ada sama sekali. Ini terutama berlaku untuk Zhao Xianglin, yang gemetar dan berkedut, matanya begitu merah sehingga mereka merah tua. Dia tampak gila, kesurupan, seolah-olah ketidakpercayaan dalam hatinya begitu kuat sehingga dia benar-benar tidak bisa percaya apa yang baru saja dilakukan Bai Xiaojun. Kemudian, di saat-saat intelijen yang langka, dia berteriak, "Kamu selalu ahli nujum duniawi, Bai Hao. Anda sengaja melakukan ini. Anda tahu sebelum Anda membunuh Zhou Wudao bahwa Anda bisa menyulap nyala api 18 warna. Itu sebabnya kamu sangat percaya diri. Anda melakukan semuanya dengan sengaja. Sialan, kamu menipu kita semua." Liu Yong sama tidak mau menerima situasi itu. Tak tahu malu, tercela, dia berteriak. Tentu saja, rasa takut sudah mulai mencengkeram hatinya. Dalam upayanya untuk mendapatkan sedikit kemuliaan bagi dirinya sendiri, dia adalah orang yang menyinggung Bai Xiaojun lebih dari orang lain. Meskipun tidak semua Markuise surgawi benar-benar terpesona, sebagian besar adalah. Ketika mereka berteriak, Bai Xiaojun berdiri di sana, bangga dan menyendiri, melihat sekeliling dengan bangga ketika semua orang mengalami gangguan mental. Kemudian dia berpikir tentang betapa sulitnya mereka membawanya, dan bagaimana mereka telah melakukan segala yang mungkin untuk membuatnya terbunuh, dan dia merasa semakin senang. "Sekarang kalian tahu apa artinya ditampar konyol, bukan?" katanya dengan harum yang menggelegar. "Kamu pikir kamu bisa bertarung denganku? Pikirkan Anda dengan santai bisa mengatakan bahwa nyala api 18 warna saya adalah palsu. Kalian semua orang bodoh bisa diam saja." Suaranya menggema seperti guntur ke daerah itu, menyebabkan semua Markuise surgawi yang telah berteriak dan berteriak tiba-tiba menutup mulut mereka. Dengan menjentikan jari, "Aku, Bai Xiaojun bisa membuat kalian semua menjadi abu." Tentu saja, itu yang dia katakan di dalam hatinya, meskipun dia menekankan kata-kata yang tak terucapkan dengan jentikan lengan. Dia merasa sangat senang sehingga menyebabkan kulitnya gatal. Dia sekarang bebas dan tanpa hambatan dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, bahkan di wilayah Sungai Heavenspan. Dengan pikiran seperti itu di benaknya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak.
Itu adalah tawa yang bertindak seperti jarum menusuk ke dalam hati semua orang yang hadir, membuat mereka merasa sangat diejek sehingga mereka hampir tidak bisa mengatasinya. Namun, Bai Xiaochun tidak peduli betapa marahnya perasaan mereka. Dia ingin mereka merasakan hal itu, bahkan, dia merasa dia seharusnya benar-benar lebih senang daripada yang sudah ada. Terus tertawa, dia tiba-tiba menunjuk ke Zhao Xiongling. Surgawi Markis Zhao, apa yang kamu katakan akan kamu lakukan jika aku menyulap nyala 18 warna? Datang, kemarilah, berlutut. Pada titik ini, wajah Zhao Xiongling adalah ungu kemerahan gelap dan dia menggertakkan giginya begitu keras sehingga mereka akan hancur. Pada titik ini, dia berharap ada celah di tanah yang bisa dia tekan dan lenyap. Markuise Surgawi bukan satu-satunya yang didorong ke kegilaan oleh nyala 18 warna. Chen Haosong dan Adipati Surgawi lainnya terengah-engah. Bahkan, ada beberapa yang melihat Bai Xiaochun dengan ekspresi kekaguman. Meskipun mereka memiliki perbedaan dengan dia, pada saat ini, mereka tidak bisa menahan rasa hormat untuk apa yang telah dia lakukan. Bahkan mereka berasumsi bahwa tidak ada cara bagi Bai Xiaochun untuk keluar dari situasi hidup-hidup, namun dia melakukannya, dan dengan cara yang mengejutkan. Sekarang dia mendapatkan rasa hormat yang hanya akan mereka berikan kepada seseorang yang lebih kuat daripada diri mereka sendiri. Bahkan, bagi mereka tidak masalah jika itu benar bahwa Bai Xiaochun sudah bisa menyulap api 18 warna sebelum semuanya terjadi. Bahkan, itu hanya menunjukkan betapa menakutkannya dia sebenarnya. Tidak semua Adipati Surgawi merasakan hal itu. Beberapa orang memiliki ekspresi yang sangat suram, terutama Adipati Berjanggut dan Chen Haosong, yang tidak bisa melakukan apa-apa selain menggertakkan giginya dan menahan diri untuk tidak berbicara. Rasa frustrasi yang dia rasakan membuat dia marah. Dia adalah seorang ahli yang kuat dalam lingkaran besar alam dewa. Dia adalah seorang duke surgawi di dinasti Arc Emperor, salah satu posisi tertinggi yang mungkin. Namun, dia telah digagalkan berulang-ulang oleh Bai Xiaochun, dan kemudian pada saat dia yakin dia akan berakhir mati, ini terjadi. Orang hanya bisa membayangkan bagaimana perasaannya dikalahkan. Aku tidak percaya anak ini mengalahkanku. Pikirnya getir. Pada saat ini, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk bergerak melawan Bai Xiaochun dengan santai. Yang dia lakukan hanyalah membunuh Markis Surgawi. Kebanyakan orang harus membayar mahal untuk tindakan seperti itu, tetapi bukan ahli nujum duniawi. Meskipun dia akan menghadapi beberapa jenis hukuman, dia pasti tidak akan kehilangan nyawanya. Menjadi seorang ahli nujum duniawi berarti dia memiliki tingkat perlindungan yang mempesona yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Bahkan Grand Heaven Master tidak akan bisa membunuh Bai Xiaochun, kecuali dia melakukannya secara diam-diam. Jika dia melakukannya, orang-orang biasa di dinasti Arc Emperor semuanya akan memberontak dengan keras. Lagi pula, di dinasti Arc Emperor, ahli nujum duniawi seperti permata langka dan berharga. Saat ini, hanya ada 3 ahli nujum di bumi di Willlands. Mereka adalah naga surgawi yang hanya sesekali bisa dilirik dari jauh, pengembara yang terus-menerus berusaha untuk menerobos ke tingkat necromancy berikutnya. Mereka adalah legenda. Mereka semua fokus hanya pada melakukan apa yang tidak pernah dicapai setelah Arc Emperor City pindah ke lokasi saat ini, menerobos ke peringkat surgawi ahli nujum. Ketika seorang ahli nujum duniawi muncul, Adipati Surgawi akan memperlakukan orang itu dengan rasa hormat dan kesopanan yang luar biasa, dan begitu pula Grand Heaven Master. Siapapun yang berani membunuh ahli nujum duniawi akan mengacaukan fondasi Willlands. Pikiran seperti itu sekarang mengalir di benak para Markuise Surgawi dan Adipati, serta Grand Heaven Master. Grand Heaven Master sedang menatap Bai Xiaochun, memikirkan tentang 2 layanan hebat yang telah dilakukannya di masa lalu, dan merasa sangat tersentuh dan berterima kasih. Benar-benar menakjubkan, gumamnya dalam hati. Bai Xiaochun merasa sangat senang. Ini adalah momennya yang paling mulia sejauh ini di Willlands, dan pada kenyataannya, dia hanya bersiap untuk melakukan beberapa hal lagi untuk memperburuk kerumunan, ketika tiba-tiba, ledakan memekakkan telinga terdengar. Itu sangat keras sehingga mengguncang seluruh istana kekaisaran, dan sangat mengejutkan bahwa semua orang di dalam Heaven Master Hall melihat ke atas, tatapan mereka menembus langit-langit untuk mengamati langit di atas. Apa yang mereka lihat menyebabkan wajah semua orang jatuh. Adapun Bai Xiaochun, dia bisa langsung merasakan bahwa sesuatu yang sangat dramatis terjadi di langit di atas istana kekaisaran. Kesengsaraan petir, seru seseorang. Ini kesengsaraan api jiwa bumi. Hei, tunggu sebentar. Bai Hao sebenarnya bukan ahli nujum duniawi. Anda hanya bisa menjadi ahli nujum duniawi setelah Anda melampaui kesengsaraan api jiwa bumi. Hahaha. Kami masih memiliki kesempatan. Tidak lama kemudian, Zhao Xiongling dan banyak Markuise Surgawi berteriak keras-keras dalam sukacita. Ketika Bai Xiaochun mendengar apa yang dikatakan orang, dia dengan marah berteriak, "Persetan, kamu punya kesempatan." Dia memastikan untuk menghafal wajah-wajah semua mukjizat surgawi yang tampak bersemangat, dan kemudian mengambil waktu untuk menatap marah pada Zhao Xiongling. Mengingat betapa jahatnya Zhao Xiongling, dia segera memutuskan bahwa mulai sekarang, dia akan membuatnya marah setiap kali dia melihatnya.
Namun, sekarang bukan waktunya untuk terlalu khawatir tentang Zhao Xiongling. Di langit, awan telah menghilang, untuk digantikan oleh petir yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tampak seperti puluhan ribu ular yang marah, memenuhi langit dengan guntur yang memekakan telinga. Langit sekarang tampak seperti lautan petir, menutupi Ark Emperor City dengan cara yang menarik perhatian semua orang di kota. Apa yang sedang terjadi? Surga, apa itu? Kenapa bagaimana bisa terlihat seperti yang legendaris? Seorang ahli nujum tua di kota tiba-tiba mulai bergetar hebat, dan kemudian berteriak dengan tak percaya dan gelisah, kesengsaraan api jiwa bumi. Kota itu langsung dicengkeram oleh kegemparan besar. Mata semua ahli nujum mulai menyala dengan semangat dan kegembiraan saat mereka menatap kesengsaraan jiwa yang terbentuk. Surga, itu benar-benar kesengsaraan api jiwa bumi. Satu-satunya waktu kesengsaraan jiwa api akan muncul adalah ketika seseorang membentuk nyala api 18 warna untuk pertama kalinya, dan menjadi ahli nujum duniawi. Siapapun yang melewati kesusahan seperti itu maka akan dapat menyulap api 18 warna tanpa pernah memprovokasi kesusahan lagi. Siapa ini? Grandmaster mana yang melangkah ke peringkat duniawi? Itu akan terjadi. Itu harus terjadi. Dan kemudian Ark Emperor dinasti kita akan memiliki ahli nujum duniawi keempat. Keributan menciptakan sesuatu seperti gelombang suara yang memenuhi seluruh kota. Dan segera, berita juga mulai menyebar ke seluruh Wildlands, yang mengarah ke adegan serupa di tempat lain. Ketika Sun Yifan dan Sima Tao mendengarnya, mereka berdua bergegas keluar dan menuju ke portal teleportasi terdekat. Mereka sebenarnya lebih bersemangat daripada orang lain. Ini pasti Grandmaster Bai. Itu pasti dia. Di seluruh Wildlands, semua ahli nujum langit bergegas ke portal teleportasi untuk pergi ke Ark Emperor City. Seolah-olah beberapa peziarahan besar dimulai. Mampu menyaksikan secara pribadi kesengsaraan api jiwa bumi akan sangat bermanfaat bagi mereka. Saat Wildlands terguncang, tatapan serius menyusul wajah Bai Xiaochun. Meskipun dia sadar bahwa menyulap nyala api 18 warna akan memicu kesengsaraan kilat, dia tidak pernah menduga bahwa itu akan sangat mengejutkan. Jika aku benar-benar gagal dalam kesengsaraan ini maka aku pasti sudah selesai. Pikiran itu langsung menyebabkan hatinya bergetar karena kecemasan. Adapun semua orang di aula yang baru saja menyaksikan pergantian peristiwa yang spektakuler, mereka sekarang telah kembali dari keadaan putus asa ke keadaan harapan. Tanpa ragu sedikit pun, Bai Xiaochun mengeluarkan pil keberuntungan Heaven Cleaving dan memasukkannya ke mulutnya, mendorong basis kultivasinya ke puncaknya. Aku menolak untuk percaya bahwa kesengsaraan api jiwa yang sepele bisa menyakitiku sekarang karena aku bisa menyulap nyala api 18 warna. Dia percaya diri, alasannya, bukan dirinya sendiri, tapi fakta bahwa dia berada di Heaven Master Hall. Kesengsaraan surgawi yang dipicu oleh nyala api 18 warna adalah tipe yang dapat mengguncang langit dan bumi. Beberapa necromancer langit langka seperti patriarki klan Miao akan memiliki warisan leluhur yang bisa mereka gunakan untuk menghadapi kesengsaraan semacam itu. Tetapi sebagian besar ahli nujum surgawi lainnya akan berusaha menyulap nyala api 18 warna pertama mereka di fasilitas meditasi terpencil, dengan formasi mantra dan rekan terpercaya di dekatnya untuk membantu mereka tetap aman. Untuk seorang ahli nujum yang berencana menyulap nyala api 18 warna, akan mudah untuk membuat orang terpercaya membantu. Bagaimanapun, banyak ahli yang kuat akan bersedia melakukannya sebagai cara untuk membangun niat baik. Sejak dinasti Ark Emperor telah memindahkan lokasi, hingga hari modern, tidak ada dari berbagai ahli nujum yang telah mencapai pangkat duniawi yang menghadapi kesusahan seperti yang dilakukan Bai Xiaochun. Dia benar-benar menggunakan Heaven Master Hall sebagai pertahanan utamanya. Bahkan ketika dia menatap lautan petir yang memenuhi langit di atas Ark Emperor City, ia mulai berdenyut, dan kemudian perlahan menyusut. Saat menyusut, baut petir seperti ular terbentuk bersama, secara bertahap menciptakan satu baut petir besar setebal ember. Kemudian, sambaran petir turun ke Heaven Master Hall. Ini adalah kesengsaraan api jiwa bumi yang sejati. Baut petir besar berdenyut dengan kekuatan mengejutkan, dan ketika menabrak Heaven Master Hall, semuanya gemetar, dan kemudian bersinar dengan cahaya spektakuler multiwarna. Cahaya itu adalah mekanisme pertahanan yang kuat yang melawan balik petir surgawi. Heaven Master Hall tidak rusak sama sekali, dan untuk petir surgawi, itu berubah menjadi percikan perak yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya memudar. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali dan kemudian memandang ke Grand Heaven Master, yang duduk di singgasananya dengan sedikit senyum di wajahnya. Semua markuise surgawi di sekitarnya memiliki kejutan kosong di wajah mereka, terutama Zhao Xiongling, yang tampak sepucat lembaran mereka semua mengutuk, tetapi hanya di kepala mereka tak satu pun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Orang bodoh, gumam Chen Haosong pada dirinya sendiri. Tidak perlu banyak pemikiran untuk menyadari realitas situasi. Grand Heaven Master jelas akan senang memiliki ahli nujum duniawi lainnya di Wildlands, dan secara alami akan mendukung orang itu. Dan dukungan seperti itu akan sangat penting di saat krisis seperti ini. Bai Xiaochun juga mengerti itu, dan sangat tersentuh. Beralih ke Grand Heaven Master, dia menggenggam tangan dan membungkuk.
Sekarang, kebanggaan dan kegembiraan yang dia rasakan sebelumnya hilang. Hal-hal yang terjadi dengan Bai Hao telah menyebabkannya tumbuh sedikit. Dia juga tahu bahwa dia sekarang sangat penting bagi Grand Heaven Master. Namun, tepat ketika semua orang beranggapan bahwa kesengsaraan surgawi telah berakhir, kilat di atas mendidih dan mulai tumbuh semakin kuat. Kemudian ia menyusut lagi, sedemikian rupa sehingga, alih-alih menutupi seluruh Ark Emperor City, itu hanya menutupi istana kekaisaran. Napas semua orang tersangkut di dada mereka. Sudah jelas bahwa petir yang baru terbentuk akan jauh melebihi yang asli. Suara gemuruh yang intens bisa terdengar saat petir yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi sesuatu seperti bola. Saat bola petir terbentuk, dan berbagai baut bergabung bersama mereka menjadi hitam. Sebuah kekuatan yang mirip dengan alam deva awal mulai membebani dari petir surgawi hitam, tumbuh lebih kuat dan lebih kuat sampai setara dengan lingkaran besar. Semua orang di Ark Emperor City yang bisa melihatnya tersentak kaget. Kesengsaraan api jiwa bumi ini tampaknya berbeda dari cara yang dijelaskan dalam catatan. Surga, bagaimana para necromancer duniawi masa lalu menghadapi kesusahan seperti ini? Bai Xiaochun tertegun, tapi tidak terlalu khawatir tentang itu. Dengan Heaven Master Hall untuk melindunginya, dia menganggap dia akan baik-baik saja. Tentu saja, dia tidak menurunkan penjaganya, dan pada kenyataannya, memutar basis budidayanya dengan gila ketika petir mulai jatuh. Saat petir hitam mendekat, cahaya yang mengelilingi Heaven Master Hall tidak hanya bertindak sebagai perisai. Itu benar-benar meledak untuk menyerang petir surgawi yang masuk. Ketika keduanya bertemu, ledakan memekakkan telinga memenuhi seluruh Ark Emperor City. Perisai Heaven Master Hall bengkok dan terdistorsi, dan bahkan didorong ke bawah secara signifikan. Namun, petir surgawi jelas menderita serangan besar-besaran, dan segera hancur menjadi percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani istana kekaisaran. Pada titik ini, lautan petir mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa itu akan segera bubar, jadi Bai Xiaochun memutuskan bahwa itu adalah kesempatan yang sempurna untuk pamer sedikit. Mendongak dengan bangga, dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Hei! Jika Anda memiliki apa yang diperlukan, bawa." Seketika kata-kata Bai Xiaochun meninggalkan mulutnya, lautan petir di atas tiba-tiba memancarkan suara gemuruh yang kuat, dan kemudian mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, itu mulai menyusut. Selanjutnya, sesuatu seperti lubang hitam muncul tepat di tengah-tengahnya. Lubang hitam hampir menyerupai mata, yang menatap Bai Xiaochun di sana di Heaven Master Hall. Pada titik itu, fluktuasi yang keluar melampaui lingkaran besar alam dewa. Jelas, petir benar-benar akan menyalakannya. Bahkan Grand Heaven Master memiliki wajah yang sangat serius ketika dia duduk di sana di singgasananya, sedikit mengernyit. Adapun Bai Xiaochun, dia menatap petir yang menyusut dan lubang hitam, dan jantungnya mulai berdebar ketakutan. Aku dan mulut besarku. Ya dewa, aku tidak sengaja melakukannya. Tolong, jangan membawanya. Jangan membawa apapun. Dia tidak tahu bagaimana para necromancer duniawi sebelumnya berhasil melawan petir kesusahan seperti ini. Pada saat ini, dia menyadari bahwa baut pertama itu sederhana, dan yang kedua adalah tipe yang mungkin bisa dia pertahankan jika dia tidak menahan apapun. Namun, proses itu akan membuatnya sangat lemah, ke titik di mana petir ketiga tidak mungkin untuk melawan. Bahkan seorang dewa akan terpukul dalam hati karena melihatnya. Aku mengacaukan, aku benar-benar mengacaukan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak pergi dan mencela dewa. Itu benar-benar terlalu berbahaya. Tiba-tiba, dia teringat kembali pada saat itu di Sekte Stream Roh ketika dia terbang bersama dengan pedang dan disambar petir. Semua orang di aula terengah-engah, dan memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Sejauh yang mereka ketahui, Bai Xiaochun benar-benar memiliki mulut besar. Tepat ketika kesengsaraan akan hilang, dia benar-benar mengundangnya untuk menyerang lagi. Banyak dari keajaiban surgawi merasa cukup senang. Namun, Chen Haosong dan Adipati Surgawi terguncang, bahkan lebih daripada ketika Bai Xiaochun awalnya menyulap api 18 warna. Bagaimana ini mungkin? Dia mengatakan satu hal dan kesengsaraan surgawi kembali untuknya. Apa, kesusahan surgawi macam apa ini? Ini seperti sedang bermain game. Bai Hao ini memiliki beberapa rahasia lain. Rahasia yang luar biasa dan tak terduga. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Bahkan ketika Adipati Surgawi merenungkan masalah ini, lautan petir di atas menyusut ke dalam area lubang hitam. Kemudian, yang mengejutkan Bai Xiaochun, sambaran petir ungu emas muncul. Itu tidak sebesar dua baut petir lainnya, dan tampak biasa di alam. Namun, begitu para penanam jiwa dari Ark Emperor City melihatnya, pikiran mereka mulai berputar. Markuise Surgawi semua tersentak, dan bahkan wajah Adipati Surgawi berkedip-kedip. Kesengsaraan petir tingkat dewa. Grand Heaven Master adalah orang yang mengucapkan kata-kata. Kemudian dia bangkit berdiri, menghilang untuk muncul kembali di luar Heaven Master Hall. Pada saat yang sama, naga emas yang melarikan diri ke kejauhan mengeluarkan raungan saat itu menjadi seberkas cahaya emas yang melesat ke arah Grand Heaven Master.
Ketika sudah dekat itu menyusut berubah menjadi trisula emas yang diraih oleh Grand Heaven Master. Bahkan ketika hal-hal itu terjadi, baut petir valet emas dari atas mulai menembak ke arah Heaven Master Hall. Seperti yang terjadi, suara gemuruh memekakan telinga bergema, dan udara di sekitar petir dihancurkan. Mata Grand Heaven Master menyipit. Mengangkat trisula emas, dia bergerak menuju langsung ke petir. Ledakan sonik meluncur ke segala arah. Pada saat yang sama, gambar trisula yang sangat besar dan ilusi muncul di belakang Grand Heaven Master. Setinggi 30.000 meter, sepertinya cukup besar untuk mengisi semua ciptaan saat menabrak petir ungu emas. Ark Emperor City terguncang oleh suara gemuruh yang kuat saat petir ungu emas mulai hancur sedikit demi sedikit. Tak lama, itu hilang, dan Grand Heaven Master tetap di sana tidak terluka sedikit pun. Namun, ketika petir menghilang, itu menciptakan badai besar yang meledak ke segala arah. Pada titik ini, 10 adipati surgawi, meskipun tidak ingin membantu, menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan. Mereka semua menghilang, untuk muncul kembali di berbagai lokasi di sekitar Heaven Master Hall. Di sana, mereka melakukan gerakan mantra dua tangan, dan kemudian melepaskan serangan ganas untuk menetralkan ledakan angin. Pada titik ini, tidak sedikit kilat bisa dilihat di langit. Semuanya kembali normal. Kembali ke Heaven Master Hall, Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam, dan tidak berani lagi memprovokasi dewa dengan cara apapun. Dia hanya menyaksikan saat Grand Heaven Master dan 10 adipati surgawi kembali. Bai Xiaochun bergegas maju, menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak Grand Heaven Master. Kamu benar-benar hebat dan agung. Pada titik ini, dia merenungkan apakah dia harus menyanjung atau tidak, tetapi Grand Heaven Master melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Selama telah mencapai peringkat duniawi, Grand Master Bai, katanya, kesopanan dalam nada yang belum pernah ada sebelumnya. Sampai titik ini, posisi komisaris inspeksi tidak cocok untukmu lagi. Akan jauh lebih baik bagi Anda untuk pergi berlatih kultivasi di salah satu dari 5 area terlarang Ark Emperor Dinasti, yang semuanya akan menjadi lokasi yang ideal bagi Anda untuk mencari pencerahan lebih lanjut. Grandmaster Bai, saya pikir itu akan luar biasa bagi Anda untuk pergi ke wilayah terbatas Sungai Underworld. Apakah kamu tidak setuju? Bai Xiaochun sekarang adalah ahli nujum duniawi, dan meskipun dia tidak akan dihukum mati karena apa yang terjadi dengan Zhou Wudao, dia masih harus memberikan semacam kompensasi. Tidak ada hukuman mati bagi ahli nujum duniawi, dan itu benar-benar tidak masuk akal baginya untuk tetap sebagai komisaris inspeksi. Mengirimnya ke area terbatas Sungai Dunia Bawah akan menyelesaikan masalah begitu banyak orang yang marah padanya, dan juga akan mengeluarkannya dari pusaran intrik besar. Namun, Grand Heaven Master khawatir Bai Xiaochun mungkin tidak melihat ini sebagai ungkapan niat baik. Meninggalkan aristokrasi sepenuhnya dari Luke, ia mengirimkan pesan langsung ke Bai Xiaochun. Bai Hao, saya memiliki divisi pribadi pasukan di daerah terbatas Sungai Dunia Bawah, total 3.000 orang. Saya akan memberi Anda perintah mereka. Berbaringlah sebentar sampai aku memanggilmu. Setelah semua pengaturan dibuat, Anda dapat kembali. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali dengan tidak senang. Tampaknya tidak benar bahwa dia harus dibuat untuk pergi segera setelah menjadi ahli nujum duniawi dan mencapai ketinggian kemuliaan baru. Namun, apa yang Grand Heaven Master masuk akal? Selanjutnya, dia sudah menggunakan senjata rahasianya. Dan seperti kata pepatah kuno, mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk menghindari tusukan dalam kegelapan. Dia tidak bisa terus-menerus waspada terhadap setiap kemungkinan konspirasi. Meskipun meninggalkan Ark Emperor City akan menyebabkan dia kalah dalam kemuliaan, itu jelas merupakan pilihan terbaik. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, menggenggam tangan dan membungkuk kepada Grand Heaven Master. Saya akan mengikuti pengaturan yang Anda inginkan, Grand Heaven Master. Grand Heaven Master tersenyum dan kemudian menatap Adipati dan Markuise Surgawi. Bagaimana menurutmu? Tanyanya pada mereka. Adapun Chen Haosong dan Adipati Surgawi, meskipun mereka menghela nafas ke dalam, tidak ada dari mereka yang ragu-ragu bahkan untuk berpegangan tangan dan berkata, kami akan mengikuti pengaturan yang Anda inginkan, Grand Heaven Master. Mempertimbangkan bahwa Adipati Surgawi telah setuju, tidak mungkin Markuise Surgawi berani menyuarakan ketidaksenangan. Menundukkan kepala, mereka setuju. Pada titik ini, konspirasi untuk membunuh Bai Xiaochun telah sepenuhnya dikalahkan. Ketika semua orang meninggalkan Heaven Master Hall, Bai Xiaochun melihat ke langit dan merasa lebih bebas dari sebelumnya. Bukan saja dia memenangkan kemenangan, dia melakukannya dengan cara yang sangat indah. Dia telah memasuki Heaven Master Hall sebagai komisaris inspeksi, seseorang yang ditakuti oleh banyak orang, dan telah meninggalkannya sebagai ahli nujum di bumi, seseorang yang semua orang di Willlands akan mendukung dengan antusiasme liar. Grand Heaven Master memanggil saya Grand Master. Sepertinya kita berdua adalah sesama tuan. Lebih senang dari sebelumnya, dia mulai berjalan pergi. Namun, pada titik inilah dia mengingat sesuatu, dan menoleh ke belakang untuk melihat Zhao Xiongling, masih di Heaven Master Hall, jelas berusaha bersembunyi darinya.
Bersihkan tenggorokannya, Bai Xiaochun memutuskan untuk tetap di tempatnya, menghalangi pintu. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk part selanjutnya akan diupload nanti jam 4 sore. Mohon standby kawan-kawan.